Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Para saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita mengawali belajar mencari ilmu sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan Allah meridhoinya. Amin. Baik saudaraku semuanya yang berbahagia, dalam kesempatan ini terkait tentang psikologi. Psikologi pembelajaran, psikologi belajar, psikologi mengajar, the art of teaching. Jadi mengajar adalah bagian seni dalam kehidupan. Dalam Saiful Jamarah dalam bukunya mengatakan, orang hidup itu ada seni. Salah satu bentuk kesenian dalam seorang profesi yang guru, mengajar, itu adalah mengajar. Mengajar itu bentuk seni. Jadi kalau kesenian itu harus indah, orang mengajar bagaimana harus indah. Disukai oleh anak muridnya, dicintai, diharapkan. Kedatangan seorang guru itu dinanti oleh anak didiknya. Bukan berarti kedatangannya itu malah menjadikan lari. Ini yang menjadikan salah satu tantangan bagi kita semuanya. Maka dari itu dalam tema ini saya membedah terkait tentang perbaikan pengajaran. Itu buku ya, psikologi belajar ya kan, yang sudah saya tulis di halaman 108. Sedikit saya akan menjelaskan kata kunci. Kata kunci dari perbaikan pengajaran. Kalau anak tidak bisa mencapai titik puncak prestasinya, maka anak itu jatuh nilainya sehingga ada KKM, kriteria ketuntasan mengajar. Berarti tidak sampai KKM, berarti jatuh, harus remedial. Sebelum remedial itu ada proses namanya enrichment. Enrichment adalah suatu pengayaan. Diberikan pemantapan kepada anak didik sampai berulang-ulang sampai paham. Nah sekarang pertanyaannya, jika anak itu kalau tidak mencapai puncak prestasinya ada remedial, bagaimana dengan guru? Apa kira-kira tindakan kita seorang guru ketika anak didik tidak paham? Maka yang harus dioperasi, yang harus dibedah adalah metode pengajaran seorang guru itu. Apakah seorang guru terlalu kaku, terlalu kasar, terlalu keras, atau bagaimana? Itu yang harus dicari. Ya, maka dari itu perbaikan pengajaran di sini adalah yang pertama kalau kita melihat remedial pengajaran, remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Itu suatu pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau dengan singkat pengajaran membuat menjadi baik. Jadi kalau kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Jadi sebelum kita mau mengoreksi orang lain itu koreksi diri kita sendiri. Artinya saudara nanti profesi seorang guru, bagaimana membetulkan diri kita sendiri. Saudara misalnya pakai baju, ya kan? Yang laki-laki pakai jas, pakai peci. Sebelum saudara itu keluar dari rumah, yang nantinya saudara mau mengajar orang lain, kadang-kadang menyalahkan orang lain, menyalahkan anak didiknya. Kalau anak didik pakai peci yang menceng dan seterusnya, kita salahkan. Kita harus berbenah dulu, bercermin dulu. Depan kita ada cermin. Oh, topi udah pas belum? Baju, jangan-jangan lubang kancingnya ini kebalik-balik. Ini adalah tugas kita seorang guru, membetulkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu membetulkan diri kita sendiri, maka menjadi bumerang, menjadi momok, menjadi hambatan bagi seorang anak didik itu sendiri. Maka dari itu, proses belajar dengan cara yang baik, salah satunya harus menguasai metode psikologi. Kejiwaan anak harus kita kuasai. Ya. Kenapa harus kita kuasai? Semua daya serap anak itu kita sudah terekam, sudah tercatat. Jadi kita harus mempunyai jurnal
Setiap anak harus kita tulis sifat, karakteristiknya, tempat tinggal, dan seterusnya. Itu memudahkan kita untuk memetakan. Maka pengajaran kita harus kita perbaiki dari segi suaranya, dari segi perbuatannya, dari segi kedisiplinannya, ketertibannya, ya, kemudian disiplin waktu kita mengajar, ya kan? Jadi anak-anak itu harus kita bangkitkan, kita bakar semangatnya. Jangan sampai anak-anak ini tidak dapat, ya, di sekolahnya dimarahin gurunya, di rumah dimarahin orang tuanya, di tempat ngajinya dimarahin pak ustadznya, sehingga tidak mendapatkan sosok seorang guru yang dia dambakan. Maka dari itu, salah satu pengganti guru di sekolah adalah sebagai orang tua bagi anaknya. Kita rangkul anak-anak kita perbaiki metode kita, penguasaan materi kita. Yang selanjutnya, kalau kita lihat perbandingan pengajaran perbaikan dengan pengajaran biasa. Kalau pengajaran biasa itu kita tidak mempunyai tujuan. Misinya itu hanya mengajar. Tapi kalau kita perbaikan, bagaimana seorang guru itu punya beban moral. Jika anak didik saya ini tidak mampu, anak didik tidak ada perubahan perilaku, itu beban moral. Maka diri kita yang harus kita improve, kita perbaiki. Dengan cara seorang guru jangan mudah tersinggung. Kalau guru, Anda sebagai guru itu mudah tersinggung, anaknya bertanya, kemudian gurunya menjawab, pertanyaannya itu kurang memuaskan, anaknya memberikan masukan, jangan pernah tersinggung. Berarti anak itu anak yang cerdas. Banyak di antara guru-guru yang tidak mengenal kondisional anak itu sendiri, sehingga jauh. Kita dekat dengan anak, tapi anak menghargai sama gurunya. Harus kita ciptakan. Tidak ada semuanya itu yang instan. Semuanya adalah berproses. Gak ada yang instan. Saudara ingin menjadi sosok seorang guru yang handal, profesional, 4 kompetensi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, itu tidak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Guru yang profesional, yang handal, guru yang diharapkan kebaikannya. Khairukum nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi di tangan seorang guru ada perubahan. Perubahan tingkah laku, perubahan akhlak, perubahan prestasi. Orang tua pasti di situ sangat menyayangi kepada gurunya. Tidak ada orang tua itu berani kepada gurunya. Tapi banyak hal yang dilakukan orang tua terkadang-kadang di situ memang tidak bisa disalahkan. Ada guru yang arogan, guru yang pilih kasih, guru yang mendiskreditkan anak. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian tujuan pengajaran perbaikan. Tujuannya di sini adalah secara khusus siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan oleh sekolah melalui dengan perbaikan tersebut. Jadi kesempurnaan seseorang itu bukan dilihat kegagalannya, akan tetapi dilihat bagaimana cara dia itu berproses untuk menuju kesempurnaan. Manusia adalah banyak salahnya, tapi ketika salah beliau menyadari dan berproses untuk usaha bangkit lagi. Itu dikatakannya sempurna. Tapi kalau manusia itu seandainya sudah baik, tapi merasa dirinya paling cukup, itu tidak akan sempurna. Kurang apa? Ya, Korun, Fir'aun merasa paling pol dengan kekayaannya, diazab oleh Allah. Kalau manusia merasa pintar, di atasnya langit masih ada langit lagi, nggak bisa. Maka kesempurnaan seseorang itu dilihat dari seberapa besar komitmen ingin memperbaikinya. Jadi kita juga harus mau memberikan nasihat, ya kan, mengajarkan pada anak-anak, dan kita harus menerima. Walaupun anak tadi itu anak murid kita yang mengingatkan, misalkan masalah tali temali, ya kan, kita ajarkan anak sekali udah nyantol, udah paham. Berhubung pelajaran pramuka mungkin ada kendala waktu itu, hujan dan seterusnya, minggu berikutnya tidak dilakukan, minggu berikutnya baru dilakukan. Gurunya setengah lupa, diingatkan anaknya, harus menerima. Maka menjadi guru profesional yang handal itu adalah mantap, yakin
Sebelumnya terjun, sebelumnya mengajar, 80% menguasai materi. Kemudian dilihat dari aspek fungsi perbaikan di sini adalah perumusan tujuan, penggunaan metode, cara-cara belajar, materi dan alat pelajaran, evaluasi. Jadi harus dirumuskan. Misalkan di antara satu kelas yang mendapatkan KKM-nya tinggi itu ada berapa anak? Kita rumuskan. Kalau tidak tercapai bagaimana? Kemudian penggunaan metode. Metode yang tepat seperti apa? Cara belajar yang baik seperti apa? Apakah di indoor ataupun outdoor? Kalau olahraga ya di outdoor. Kalau praktek ya di ruang praktek, ruang terbuka. Jangan ruang yang pengap, tertutup dan seterusnya. Ini harus perbaikan. Ya. Yang terakhir adalah pengayaan. Saudara harus pengayaan. Artinya kita tidak butuh banyak materi. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan adalah sedikit materi tapi bisa diamalkan. Al ilmu qabla amal. Jadi anak didik kita banyak yang dipelajari, tapi kalau tidak berbuat, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, zero, ya kan? Tidak ada, nothing. Ya. Jadi kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu, dari sinilah saudara harus mampu menempa diri kita, mengajarkan. Sebagian besar guru yang handal profesional pasti menciptakan generasi penerus yang luar biasa. Generasi yang handal, generasi yang Qur'ani, generasi yang berilmu, generasi yang islami, generasi yang berakhlakul karimah, generasi yang prestasi. Itu adalah lahirnya dari tangan dan pemikiran seorang guru. Maka dari itu perlu kita semangat, komitmen, istiqomah, dan guru harus berjuang, ya kan? Berjuang tanpa pamrih, beramal tanpa pamrih. Bagaimana untuk merubah keadaan? Suasana guru menjadi bagaikan nur cahaya, menyinari, ya kan, sekelilingnya. Maka dari itu, selanjutnya banggalah saudara ngambil jurusan keguruan ini. Mudah-mudahan saudara berkah dan amal jariah dan sukses dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.